Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Octaviades. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan layanan informasi mengenai cara belajar efektif dan efisien. Apa maksud dan tujuan diberikannya layanan informasi ini? Standar kompetensi kemandirian peserta didik yang ingin dicapai yaitu mencapai kematangan inteligensi. Adapun tujuan layanan informasi ini yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui hakikat belajar. Yang kedua, peserta didik mengetahui dan menerapkan cara belajar efektif dan efisien. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai cara belajar efektif dan efisien. Sebelumnya, apa sih atau bagaimana sih cara belajar efektif dan efisien itu? Belajar efektif dan efisien adalah proses belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak menghabiskan banyak waktu, tetapi tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal demi mencapai keberhasilan dalam sebuah proses belajar. Adapun hal-hal yang diketahui atau hal-hal yang harus diketahui dalam proses belajar yaitu dalam belajar otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita sedang lelah, maka otak juga tidak akan bekerja dengan maksimal. Kalau otak tidak dapat bekerja dengan maksimal, maka informasi yang kita terima pun dapat atau tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang kita terima pun tidak dapat digunakan lagi di saat kita membutuhkannya. Dalam kegiatan belajar, kita perlu membuat rencana belajar agar menjadi efektif. Bagaimana sih rencana belajar agar menjadi efektif itu? Yang pertama, beri waktu yang cukup untuk tidur, istirahat, makan, atau dengan juga hiburan. Yang kedua yaitu prioritaskan tugas. Yang ketiga, luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Yang keempat itu atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar kita untuk lupa itu adalah sebanyak waktunya 24 jam tanpa direview. Di situ kita akan lupa kalau kita tidak mengadakan review dalam 24 jam tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang cara belajar efektif dan efisien sesuai dengan jenis pelajaran. Kita ketahui jenis mata pelajaran ada dua, yaitu mata pelajaran yang berbasis teoritis seperti sejarah, PPKN, dan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu mata pelajaran yang berbasis matematis seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama yaitu cara belajar efektif dan efisien untuk mata pelajaran yang berbasis teoritis. Bagaimana sih cara-caranya? Yang pertama yaitu ciptakan suasana belajar yang nyaman, seperti mendengar musik, mungkin belajar di tempat hening, dan belajar di tempat-tempat yang sejuk dan nyaman seperti di taman, di sawah, di perkebunan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yang kedua, merangkum materi pelajaran atau mind mapping. Carilah istilah pelajaran yang dipahami. Yang ketiga yaitu metode mempersingkat atau modifikasi menyerupai nama sesuatu. Gunakan singkatan atau nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Yang keempat itu mengingat yang dipelajari. Bagaimana sih tim yang ini? Tutuplah buku, pejamkan mata, dan kemudian gambarkan apa yang telah kita baca. Yang terakhir, belajar rutin tapi jangan terlalu lama. Kita belajar rutin tapi jangan terlalu lama. Kalau lama kita akan bosan gitu. Yang kedua yaitu
cara belajar efektif dan efisien untuk mata pelajaran yang berbasis matematis. Hampir sama dengan cara yang teoritis. Cara belajar efektif dan efisien untuk mata pelajaran yang berbasis matematis ini adalah ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Yang ketiga, belajar memahami, bukan menghafal. Jadi kita dituntut untuk memahami setiap materi yang telah diberikan, bukan untuk menghafal. Siswa sering menghafal. Sebenarnya menghafal itu sah-sah saja, tetapi kurang efektif. Untuk efektifnya yaitu memahami teori pelajarannya. Karena dengan memahami kita akan terus ingat di pengingatan kita. Kalau untuk menghafal dalam waktu singkat atau 24 jam tanpa review, kita akan lupa tentang materi apa yang telah kita pelajari. Selanjutnya, belajar dengan dipraktikkan. Mempraktikkan semua materi akan membuat jauh dari bosan dan suasana lebih menyenangkan. Sesungguhnya pelajaran yang mudah didapat itu atau sesuatu yang mudah kita untuk dapat yaitu dengan cara dipraktikkan. Yang terakhir itu belajar secara berkelompok. Sangat penting untuk meningkatkan minat dan semangat belajar dengan teman sebaya. Akan lebih leluasa mendiskusikan hal-hal sulit yang tidak semangat belajar tanpa ada rasa malu dan minder. Karena kita kalau belajar sesama teman itu akan lebih leluasa, kita nggak ada malu-malu seperti ke guru gitu kan. Jadi kita kalau ke guru ada batasan-batasannya gitu. Untuk pelajaran di SMK yang dipraktikkan. Nah ini kalau SMK biasanya penuh dengan praktik seperti langsung praktik kerja lapangan, pakai PKL gitu kan, magang istilahnya. Yang pertama yaitu bagaimana sih cara untuk mempelajari cara belajar efektif dan efisien pada pelajaran di SMK yang dipraktikumkan. Yang pertama yaitu pahami mata pelajaran yang dipraktikkan sesuai dengan keahlian yang telah kalian pilih. Misalnya multimedia, kalian pahami lebih dulu materi tentang multimedia, perangkat lunak, perangkat kerasnya gitu kan. Yang kedua yaitu perhatikan instruksi atau arahan dari guru, ikuti setiap tahapannya dan jangan lupa bertanya apabila ada hal-hal yang tidak kalian pahami. Yang ketiga, pelajari dan pahami betul setiap tahap dan dalam praktik, karena tahapnya itu akan terus keterkaitan. Mengapa kakak katakan keterkaitan? Karena di tahap pertama yaitu misalnya tahap awal, tahap kedua dan tahap ketiga. Di sana akan keterkaitan, di mana kalau kita tidak mengerti pada tahap awal, kita tidak akan bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya. Yang terakhir itu teruslah praktikan atau terus latihan agar terbiasa. Misalnya dalam keahlian teknik mesin, kita terus belajar mempraktikkan atau latihan sehingga terbiasa untuk membongkar mesin gitu kan. Demikian itulah yang dapat kakak informasikan pada layanan informasi ini tentang cara belajar efektif dan efisien. Adapun motivasi yang kakak dapat tercoret dari Imam Syafi'i atau goresan tangan dari Imam Syafi'i. Motivasinya yaitu barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi kita harus tetap belajar, semangat. Kalau ada PR atau tugas-tugas kita tetap kerjakan gitu. Jadi intinya harus semangat untuk belajar supaya kita tidak merasakan hinanya kebodohan di sepanjang hidup. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan atau informasikan pada layanan informasi ini. Saya Ranguta Bades. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada layanan informasi ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.